Salam literasi. Hai Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Pinastika Putri Gantari. Saya kelas 4 dari SD MUPK Kota Barat Surakarta. Pada kesempatan hari ini saya ingin membacakan kisah persahabatan antara Pula Ruku dan Pula Seram yang ditulis oleh Kak Mita Handayani Hasan. Ilustrator buku ini adalah Kak Novianti Wijaya dan Kak Feni Krishna Chandra. Penyuting buku ini adalah Kak Luhani Mayani. Buku ini diterbitkan pada tahun 2016 oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Hai Sobat Literasi, yuk kita lihat sampul buku ini. Di sampul buku ini ada 2 ekor buaya warna putih dan warna hijau. Mereka sedang apa ya? Ataukah mereka sedang bertengkar atau mereka sedang bermain? Dari penasaran, yuk kita simak isi dari cerita tersebut. Pada suatu hari, di sebuah pulau yang bernama Pulau Haruko terdapat seekor buaya putih yang bernama buaya Rasa Kali. Buaya Rasa Kali ini biasanya selalu membantu warga desa Pulau Haruko ketika ingin menyeberangi sungai. Pada suatu hari ada seekor buaya dari negeri seberang meminta tolong kepada buaya Rasa Kali. Buaya itu bernama Ketua Buaya Seram, berasal dari negeri Seram. Buaya itu minta tolong kepada buaya Rasa Kali karena di negeri Seram terjadi kekacauan yang diperbuat oleh sang ular besar. Lalu ketika mendengar berita tersebut, buaya Rasa Kali tersebut pun langsung membuat strategi untuk mengalahkan si ular besar. Keesokan harinya, buaya Seram pun mengantar buaya Rasa Kali ke negeri Seram. Sampai di negeri Seram, buaya Rasa Kali tersebut pun disambut oleh kawan-kawan buaya Seram. Wah, sangat menghormati ya. Tanpa basa-basi pun, buaya Rasa Kali tersebut pun langsung selalu menata strategi untuk mengalahkan si ular besar. Setelah itu, buaya Seram pun mengantar buaya Rasa Kali tersebut untuk bertemu dengan sang ular. Buaya Rasa Kali tersebut menantang si ular besar untuk bertarung. Tapi si ular besar sangat percaya diri karena dia memiliki badan yang besar dan taring yang sangat tajam. Lalu si ular besar pun memulai pertarungan. Pertarungan ini berlangsung selama 3 hari. Mereka sangat lelah padahal. Tapi buaya Rasa Kali tersebut pun bertarung dengan sekuat tenaga. Pada hari keempat terjadi dengan waktu istirahat. Buaya Rasa Kali tersebut ketika beristirahat, tiba-tiba si ular besar datang dan menyerang buaya Rasa Kali secara mendadak. Tapi buaya Rasa Kali sempat mundur dan memukul kepala sang ular menggunakan ekornya. Setelah itu, sang ular pun terhuyung-huyung dan serangannya selalu meleset. Dan gantian kawan-kawan buaya Seram untuk mencapik-capik tubuh si ular besar tersebut. Setelah itu, si ular tersebut pun tidak bernyawa lagi. Dan buaya Seram pun bersorak hore dan berterima kasih kepada buaya Rasa Kali. Padahal buaya Rasa Kali tersebut tuh sangat lelah banget, tapi dia bergembira karena si ular besar itu sudah tiada. Si ular besar tersebut, si buaya Rasa Kali tersebut pun meminta izin kepada buaya Seram untuk pamit karena dia sedang mengandung dan ingin melahirkan. Buaya Rasa Kali pulang ditemani oleh 3 ikan, yaitu ikan make, ikan lompa, dan ikan parang-parang. Di dalam perjalanan ada sebuah ombak besar yang menimpa buaya Rasa Kali. Setelah itu, buaya Rasa Kali tersebut pun terdampar di sebuah desa yang bernama Desa Wai. Dan beberapa warga desa pun melihat kejadian tersebut. Mereka pun berencana untuk membunuh buaya Rasa Kali. Buaya Rasa Kali pun berpesan kepada warga desa sana, ketika membunuh jangan memukuliku. Tapi tusuk saja pusarku menggunakan lidi. Ketika anakku lahir, biarkan dia pulang. Setelah itu warga desa pun segera mencari lidi dan menusuk bagian pusar buaya Rasa Kali. Setelah itu anaknya pun lahir. Si ibu berpesan kepada anaknya untuk pulang ke Pulau Haruko karena itu adalah tempat tinggal aslinya. Setelah itu anak buaya itu pun
pulang bersama 3 ikan tadi. Ketika sudah sampai ke Pulau Haruku, dia pun memberi pesan dari ibunya kepada masyarakat desa Pulau Haruku. Dia pun berpesan kalau ibunya telah mati, tapi dia sudah berhasil mengalahkan si ular besar. Dan tidak memungkinkan kembali, dia akan kembali bersama mereka. Wah, ternyata cerita ini seru ya. Nah, di buku ini memberi pesan kepada kita kalau yang pertama, kita harus saling tolong menolong dengan sama, seperti tokoh buaya Teresa Kylie yang menolong buaya seram mengusir si ular besar. Yang kedua, pantang menyerah ketika menghadapi musibah, seperti buaya Teresa Kylie yang menghadapi si ular besar selama 3 hari. Wah, berani banget ya. Nah, yang ketiga, sebaiknya kita bisa membalas budi orang lain setelah dia membantu kita sebelum terlambat. Nah, pesan Pinas untuk buku ini adalah di sampul buku ini tidak ada tokoh ular besar, padahal secara garis besar menceritakan pertarungan antara buaya dan si ular besar. Dan tapi kelebihan buku ini adalah alur ceritanya sangat bagus dan luar biasa. Oh iya teman-teman, aku merekomendasikan kalian untuk membaca buku ini karena buku ini sangat bagus banget. Alur ceritanya bagus banget, sumpah dia nggak bohong. Nah, kalau kalian ingin baca buku ini, kalian bisa di link bawah ya. Oh iya, waktunya sudah habis nih. Bertemu lain waktu ya, membaca buku akan menemukan dirimu. Salam literasi.